Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indah Puspita Maharani, STMSC, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang teori permintaan. Nah, sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari yang pertama terdapat saya sendiri, Rizka Aulia dengan NIM 202311048, dan yang kedua terdapat Desi Novitasari dengan NIM 202311158, dan yang ketiga terdapat Khairina Muktafia dengan NIM 202311283, dan yang terakhir terdapat Nabil Rizky Ar-Rahman dengan NIM 202311416. Nah, selanjutnya langsung masuk pada inti materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya persilahkan. Permintaan terhadap suatu komoditas. Permintaan sendiri dapat diartikan sebagai sejumlah barang dan jasa tertentu yang diinginkan seorang konsumen dan mereka pun mampu memenuhinya meskipun pada berbagai tingkatan harga tertentu. Hubungan ini diungkapkan dalam hukum permintaan yang menyatakan bahwa dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, ketika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun dan sebaliknya. Permintaan terhadap suatu komoditas dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Ini adalah faktor yang paling signifikan dan dijelaskan oleh hukum permintaan. Yang kedua, harga barang lain, barang substitusi atau barang berganti. Jika harga barang substitusi misalnya teh naik, permintaan terhadap kopi akan meningkat. Barang komplementer atau pelengkap. Jika harga barang komplementer misalnya gula naik, permintaan terhadap kopi akan menurun. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Barang normal adalah barang di mana permintaan akan meningkat saat pendapatan konsumen naik dan sebaliknya. Contohnya adalah kebutuhan pokok seperti makanan atau pakaian. Yang kedua, ada barang inferior. Ada barang di mana permintaan justru meningkat saat pendapatan konsumen turun dan sebaliknya. Ini terjadi karena konsumen beralih ke pilihan yang lebih murah. Contohnya yang sering digunakan adalah kendaraan umum. Ketiga, ada barang superior, adalah jenis barang di mana peningkatan permintaan sangat signifikan saat pendapatan konsumen meningkat. Barang ini seringkali dianggap sebagai barang mewah karena bukan merupakan kebutuhan dasar. Yang keempat, selera konsumen. Perubahan selera, tren, atau preferensi dapat menggeser kurva permintaan. Dan yang terakhir, ekspektasi harga di masa depan. Jika konsumen memprediksi harga akan naik, mereka mungkin akan membeli lebih banyak sekarang dan sebaliknya. Selanjutnya ada elastisitas permintaan terhadap harga. Elastisitas permintaan terhadap harga adalah sebuah perubahan pada relatif jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen sebagai pengaruh terhadap perubahan suatu faktor yang dapat mempengaruhi elastisitas. Yang selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas harga. 1. Elastis ED lebih dari 1, permintaan sangat pekat terhadap harga. 2. Inelastis ED kurang dari 1, permintaan kurang pekat terhadap harga. 3. Uniter ED sama dengan 1, presentasi perubahan harga sama dengan presentasi perubahan jumlah permintaan. 4. Elastis sempurna, sedikit perubahan harga membuat permintaan langsung 0. 5. Inelastis sempurna, ED sama dengan 0. Jumlah permintaan tetap walaupun harga berubah. Yang selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas harga. 1. Elastis ED lebih dari 1, permintaan sangat pekat terhadap harga. 2. Inelastis ED kurang dari 1, permintaan kurang pekat terhadap harga. 3. Uniter ED sama dengan 1, presentasi perubahan harga sama dengan presentasi perubahan jumlah permintaan. 4. Elastis sempurna, sedikit perubahan harga membuat permintaan langsung 0. 5. Inelastis sempurna, ED sama dengan 0. Jumlah permintaan tetap walaupun harga berubah. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Elastisitas pendapatan permintaan adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana jumlah barang atau jasa yang diminta akan berubah
akibat adanya perubahan pendapatan konsumen. Konsep ini sangat penting karena dapat membantu perusahaan dalam memahami bagaimana perilaku konsumen berubah ketika daya beli mereka meningkat atau menurun. Rumus secara umum, rumus elastisitas pendapatan ditulis sebagai berikut. Elastisitas silang terhadap harga, elastisitas silang permintaan, cross price, elasticity of demand adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana jumlah barang X yang diminta berubah akibat adanya perubahan harga barang Y. Konsep ini sangat penting untuk memahami hubungan antar barang di pasar, khususnya barang-barang yang saling berhubungan baik sebagai substitusi maupun komplementer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penentu elastisitas permintaan, yaitu dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, terdapat banyaknya barang pengganti yang tersedia, dan yang kedua, presentasi pendapatan yang dibelanjakan, dan yang ketiga, terdapat jangka waktu analisis. Nah, yang pertama terdapat banyaknya barang pengganti yang tersedia, yaitu maksudnya jika harga suatu barang naik dan tersedia banyak barang pengganti, maka konsumen akan cenderung beralih ke barang lain yang harganya lebih murah. Nah, akibatnya permintaan barang tersebut menjadi elastis atau peka terhadap perubahan harga. Nah, terdapat 2 contoh, yaitu elastis dan inelastis. Nah, yang pertama elastis, yaitu permintaan sangat peka terhadap perubahan harga karena adanya alternatif lain. Contohnya yaitu jika harga kopi naik, maka konsumen mudah beralih ke teh. Nah, sedangkan kalau inelastis, yaitu permintaan tidak terlalu peka karena sulit mencari alternatifnya. Maka jika harga obat khusus naik, konsumen tetap membelinya karena tidak ada pengganti yang sepadan. Nah, faktor selanjutnya yaitu persentase pendapatan yang dibelanjakan, yaitu maksudnya barang yang menyerap persentase besar dari pendapatan yang didapatkan. Nah, jika permintaan dianggap elastis, yaitu maka harga naik, maka konsumen mengurangi pembelian. Nah, barang yang hanya menyerap persentase kecil dari pendapatan, maka permintaan dianggap inelastis. Jika harga naik, maka konsumen tetap membelinya. Nah, terdapat 2, yaitu elastis dan inelastis, yaitu contoh dari elastis, barang elektronik atau kendaraan. Jika harganya naik, maka konsumen menunda atau mencari alternatifnya. Nah, sedangkan kalau inelastis, yaitu contohnya seperti garam, jika meski harganya naik, tetap dibeli karena porsinya sangat kecil dari pendapatan. Nah, faktor yang terakhir yaitu jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau jangka pendeknya yaitu konsumen belum sempat mencari atau menyesuaikan diri dengan barang pengganti. Permintaan cenderung inelastis, yaitu jika meski harganya naik, pembelian tidak banyak perubahan. Tidak adanya banyak berubah, contohnya seperti jika harga BBM naik, maka masyarakat tetap membeli karena butuh BBM secara segera. Nah, sedangkan kalau jangka panjang yaitu konsumen punya cukup waktu untuk menyesuaikan diri, mencari barang pengganti, atau mengubah pola konsumsi. Permintaannya cenderung lebih elastis, contohnya yaitu jika harga BBM terus tinggi, maka masyarakat beralih ke transportasi umum atau kendaraan listrik yang lain. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dapat mengirimkan pertanyaannya melalui forum diskusi yang ada di Sunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.